Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mati Fadila, dosen tetap pada program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teguh Umar. Video ini saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Epidemiologi Zoonosis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah peminatan dengan bobot 2 SKS yang membahas terkait dengan konsep dasar, faktor risiko, rantai penularan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit zoonotik berbasis pendekatan One Health. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep epidemiologi zoonosis dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor risiko serta pola penularan penyakit zoonotik, mengevaluasi program pencegahan dan pengendalian berbasis bukti ilmiah, serta menyusun rekomendasi program pengendalian dengan mengintegrasikan aspek kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Adapun cakupan materi atau topik dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar epidemiologi zoonosis 1 pertemuan, konsep One Health dalam pengendalian penyakit zoonotik 1 pertemuan, pencegahan dan penanggulangan viral zoonosis 4 pertemuan, pencegahan dan penanggulangan bakterial zoonosis 4 pertemuan, pencegahan dan penanggulangan protozoal zoonosis 1 pertemuan, pencegahan dan penanggulangan Helminth zoonosis 1 pertemuan, serta evaluasi program pengendalian penyakit zoonotik berbasis pendekatan One Health 2 pertemuan. Pembelajaran kami dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi pertemuan tatap muka dan diskusi melalui model problem based learning maupun case method sesuai tahapan materi. Pembelajaran daring didukung oleh platform Pinto, Edlink maupun media komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, kajian literatur, serta kolaborasi aktif antara dosen dan mahasiswa. Secara keseluruhan, sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen dengan bobot UAS 35%, UTS 25%, tugas 30%, dan kuis 10%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa yang akan membahas tentang epidemiologi penyakit rabies. Pada sesi ini, mahasiswa akan belajar tentang etiologi, patogenesis, gejala klinis, pencegahan dan pengendalian penyakit rabies berbasis pendekatan One Health, serta pemecahan kasus melalui diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, saya mau mengecek kehadiran teman-teman terlebih dahulu. Silakan yang sudah hadir dapat mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR code yang sudah saya tampilkan di depan. Oke, silakan. Oke, sudah semua ya? Oke, terima kasih atas konfirmasi kehadiran teman-teman semua hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita sebaiknya membacakan doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dulu, silakan. Oke, berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, minggu lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan konsep dasar mata kuliah ini. Ya, terdapat 2 konsep yang sudah kita pelajari. Yang pertama terkait dengan konsep dasar dari epidemiologi zoonosis itu sendiri. Yang kedua, konsep dasar yang berkaitan dengan pendekatan One Health. Oke, nah sekarang saya mau coba recall sedikit pemahaman teman-teman semua terkait dengan mata pembahasan kita minggu kemarin. Mungkin ada satu orang yang bisa menyampaikan. Oh, boleh, silakan, Resa. Epidemiologi zoonosis itu sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari pola penyebaran, distribusi, faktor risiko, penyakit yang ditularkan kepada manusia yang bersumber dari hewan. Oke, yang One Health? Pendekatan One Health itu adalah pendekatan kolaboratif yang mengakui bahwa kesehatan manusia itu sangat terikat dengan kesehatan hewan dan lingkungan.
Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Baik teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang epidemiologi zoonosis, itu adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari distribusi, faktor risiko, atau penyebab penyakit-penyakit yang terjadi pada manusia yang sumbernya. Nah, untuk saat ini pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, teman-teman. Ya, kita butuh antar lintas sektor. Apakah itu dinas kesehatan, dinas peternakan atau pertanian, pemerintah sekalipun dan masyarakat setempat. Itulah secara sederhana yang kita sebut sebagai pendekatan warga. Oke. Nah, sebelum masuk ya sebagai pembuka, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua terlebih dahulu. Pernah tidak teman-teman mendengar informasi terkait ada seseorang meninggal dunia setelah digigit anjing atau kucing? Pernah ya? Sering? Oke, sering ya. Nah, ini untuk informasi bagi teman-teman, fenomena ini masih sering didengar atau terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ya, terutama daerah-daerah yang sifatnya endemis untuk penyakit ini. Sebagai salah satu sebut saja Nusa Tenggara Timur. Ada di Pulau Bali, beberapa daerah di Pulau Sulawesi, bahkan di pulau yang kita injak saat ini, Sumatera, itu sering terjadi hal tersebut. Jadi begitu luar biasanya penyakit ini sebenarnya. Nah, berdasarkan laporan dari CDC tahun 2025 melaporkan bahwa penyakit ini menyebabkan hampir lebih dari 70.000 orang meninggal dunia setiap tahun. Nah, hampir dari setengahnya atau 40% sampai 50% korban jiwa itu adalah anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Ya, jadi sangat mengerikan dan mematikan penyakit ini. Nah, inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita hari ini, yaitu epidemiologi penyakit rabies. Salah satu materi penting untuk mengetahui penanggulangan dan pencegahan penyakit viral zoonotik yang merupakan bagian dari mata kuliah epidemiologi zoonosis. Nah, untuk capaian pembelajaran hari ini teman-teman, diharapkan selesai perkuliahan ini teman-teman mampu menjelaskan 4 hal ini. Ya. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan epidemiologi dan etiologi penyakit rabies. Yang kedua, teman-teman mampu menguraikan patogenesis dan gejala klinis dari penyakit rabies. Yang ketiga, teman-teman mampu menganalisis ya, pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies berbasis pendekatan dan yang terakhir, melalui diskusi, teman-teman diharapkan mampu memecahkan masalah kasus yang berbasis diskusi kelompok tadi, berbasis pendekatan problem based learning. Oke, nah sebelum masuk ke materi inti, saya ingin memberikan ilustrasi terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Ya, ilustrasi atau kasus pemicu. Oke, coba perhatikan ke depan semua. Di sebuah desa di wilayah Kabupaten X, seseorang anak berusia 8 tahun digigit oleh anjing tetangganya. Ya, di mana anjing tersebut setelah menggigit ya diketahui berperilaku aneh, mengeluarkan air liur yang berlebihan, gelisah, dan menggigit benda-benda apa saja yang ada di sekitar. 3 hari setelah insiden itu, apa yang terjadi? Anjing tersebut mati. Ya, sementara itu keluarga anak yang tergigit tadi hanya mencuci luka gigitan itu dengan air biasa dan tidak segera membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat karena mereka berpikir karena lukanya kecil ya sudah dicuci aja dengan air biasa, nanti kasih tutup aja dengan kain atau sebagainya. Ya, jadi ini ilustrasi pada teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa masih banyak hal ini terjadi di Indonesia saat ini? Ya, yang kedua, apa sebenarnya peran keluarga? Dan yang ketiga, apa peran epidemiologi di situ? Ya, nah ini akan kita bahas bersama, ini akan kita jawab bersama setelah materi inti dan diskusi kita nanti ke depan. Nah, masuk ke materi inti teman-teman semua. Ketika kita berbicara tentang penyakit rabies, ini merupakan salah satu penyakit zoonotik yang bersifat akut. Ya, penyakit ini menyerang sistem saraf manusia. Ya, nah laporan dari WHO tahun 2025, penyakit rabies ini sudah dilaporkan hampir di 150 negara di seluruh dunia. Nah, aspek yang berdampak terhadap rabies ini tidak hanya pada aspek kesehatan saja, tetapi banyak aspek terdampak di situ. Salah satunya adalah aspek
ekonomi. Nah, pertanyaannya, siapa sih penyebab penyakit mematikan ini? Siapa sih agentnya? Oke. Nah, secara etiologi, teman-teman semua, penyakit ini disebabkan oleh virus rabies. Oke. Salah satu virus RNA untai tunggal yang berasal dari famili Rhabdoviridae, genus Lyssavirus. Kalau kita perhatikan di bawah alat bantu atau mikroskop, virusnya ini berbentuk seperti peluru. Ya, mungkin karena itu mematikan mungkin ya, berbentuk sepeluru-peluru. Nah, tapi uniknya teman-teman, di balik dampaknya yang luar biasa, dampak mematikannya itu, penyakit virus ini sebenarnya lemah. Ya, di balik dampak besarnya itu sebenarnya virus ini lemah. Kenapa kita sebut lemah? Karena dia tidak bisa bertahan hidup di luar jaringan tubuh hidup seseorang. Ya, kalau di lingkungan dia sebentar aja mati. Ya, kena cahaya matahari beberapa waktu mati, kena sabun mati, kena deterjen mati, kena kloroform mati. Ya, bahkan terpapar suhu 60 derajat aja selama 5 menit mati. Ya, jadi lemah sebenarnya teman-teman. Tetapi kalau dia sudah sampai menginfeksi seseorang, nah, itu bahaya dari situ. Bisa dipahami ya semua ya? Bisa. Oke, lanjut. Nah, untuk patogenesis, laporan dari WHO teman-teman semua, sebagian besar atau 90% penyebab penyakit rabies itu ditularkan melalui gigitan hewan terinfeksi. Apakah itu kucing, apakah itu anjing terutama, ya, karena memang kedekatan hewan itu dengan kita, dengan manusia. Ya. Jadi setelah seseorang digigit, virus itu yang ada di salivanya itu akan masuk ke jaringan tubuh kita melalui luka dan kulit kita terbuka. Dia akan memperbanyak diri di jaringan otot kita, dan dia akan menjalar dari sistem saraf tepi kita ini sampai ke saraf pusat. Ya, karena tadi ya, rabies ini menyerang sistem saraf pusat. Dia akan menjalar dari sistem saraf perifer tepi dari yang ada di seluruh tubuh kita ini, tersebar di seluruh tubuh kita ini, menuju ke saraf pusat. Nanti dia akan menjalar lagi ke kelenjar air liur atau saliva. Nah, nanti di air liur akan ditularkan lagi ke organisme lain atau makhluk hidup lain melalui gigitan baru. Ya, itu secara sederhana ya penyebaran virus ini. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwasanya memang sangat mudah mereka menginfeksi seseorang, tetapi membutuhkan waktu. Kenapa? Karena perjalanan di sistem saraf itu berbeda dengan peredaran darah. Ya, kalau darah kan cepat mengalirnya, pompa jantung sebar semua. Tapi kalau saraf dia butuh waktu yang lama sampai nanti naik ke otak. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya, nah, ketika seseorang atau virus itu berhasil sampai ke sistem saraf pusat, terutama otak, nah inilah dia, muncul gejala-gejala klinis yang akan terjadi, apakah itu pada manusia atau pada hewan. Oke, nah untuk gejala ini hampir sama teman-teman, baik pada manusia ataupun pada hewan. Nah kalau pada manusia biasanya yang paling sering itu adalah hidrofobia. Hidrofobia tahu, takut dengan air. Ya, jadi seperti ada apa di sini permasalahan di tenggorokan ini, ya, peradangan, sehingga kalau kena air, minum air itu akan terasa sakit sekali. Jadi lihat air itu takut mereka. Oke, itu dia. Ada yang takut dengan cahaya. Oke, ada gejala-gejala lain yang memang mencirikan gejala klinis dari penyakit rabies ini sendiri. Air liur yang berlebihan juga, ya, atau yang disebut sebagai hypersaliva. Oke, nah nanti bisa ujung-ujungnya ke kelumpuhan, dan ujung-ujungnya nanti meninggal dunia. Jadi ada fase-fasenya. Oke, mulai dari fase pertama mungkin seperti gejalanya mungkin seperti flu biasa aja, demam, nyeri otot, apa, ya, sakit kepala. Nanti masuk ke fase saraf, dia hiper apa tadi, saliva tadi, hiper takut cahaya, takut air. Nah nanti baru ke fase paralisis, kelumpuhan. Jadi ujung-ujungnya kematian. Ini secara umum gejala klinis.
Berbahaya penyakit ini? Berbahaya. Nah, maka dari itu perlu untuk kita semua mengetahui bagaimana cara mencegah dan mengendalikan penyakit ini. Ya. Nah, berhubung obatnya belum ada, ya sampai sekarang belum ada obat rabies. Sehingga apa? Pencegahan dan pengendalian menjadi faktor penentu. Ya, apalagi pencegahan dan pengendalian berbasis hal tadi. Bisa dipahami ya? Nah, strategi yang paling sering digunakan ini dia. Vaksinasi massal pada anjing. Ya, ini cara yang paling utama yang dilakukan saat ini. Ya. Yang kedua apa? Surveillance epidemiologi, baik itu pada manusia ataupun pada hewannya. Yang ketiga, pengawasan lalu lintas hewan penular rabies. Yang keempat, kegiatan KIE ya kepada masyarakat. Yang kelima, manajemen populasi hewan ini. Ya. Nah, itu pencegahan dan pengendalian. Ya, sebelum tergigit. Kalau orang habis setelah tergigit, gimana cara pencegahannya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Silakan, Ferry. Izin menjawab Pak, pertanyaannya ketika kita digigit oleh si anjing tersebut atau hewan peliharaan kita, langkah yang pertama kita lakukan itu yang pertama mencuci tangan kita di bekas luka kita itu dengan sabun pada air mengalir. Setelah itu setelah dirasa sudah dicuci dengan bersih, barulah kita ke puskesmas ataupun ke fasilitas kesehatan yang ada agar kita dilakukannya vaksinasi oleh pihak fasilitas kesehatannya apa di rumah sakit umum ataupun di puskesmas Bapak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ferry. Oke, terima kasih Ferry atas jawabannya. Baik sekali ya jawaban dari Ferry. Memang ketika setelah tergigit oleh anjing, nah yang perlu kita ketahui bahwa pencegahan yang utama itu kita mengenal dengan istilah PEP. Ya, apa itu? Post exposure prophylaxis. Ya, atau tindakan yang harus dilakukan setelah terkena pajanan. Tadi betul yang disampaikan oleh Ferry. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah mencuci tangan atau bekas gigitan itu menggunakan air bersih, menggunakan sabun selama 15 menit. Nah, yang kedua adalah kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memperoleh vaksin anti rabies, vaksin anti rabies VAR itu namanya. Ya. Nah, jika memungkinkan ada tambahan satu lagi yaitu serum anti rabies SAR. VAR tambah dengan SAR. Oke, baik teman-teman semua, kita sudah selesai memahami tentang materi inti. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian semua, teman-teman semua, dan meningkatkan kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan, saya ingin bagi teman-teman semua ke dalam 4 kelompok, di mana masing-masing kelompoknya akan mendapatkan satu kasus untuk dianalisis dan didiskusikan dengan anggota kelompok. Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk kelompoknya sudah saya bagi, sudah saya share di grup kelasnya. Silakan duduk per kelompok sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Silakan. Baik, teman-teman semua sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah. Oke, kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 2? Ya, Kelompok 3? Oke, dan kelompok 4. Apa kegiatannya? Silakan teman-teman masing-masing kelompok itu men-scan barcode yang ada di depan. Oke. Oke, di depan terdapat 4 barcode ya, di mana masing-masing kelompok itu punya satu barcode sendiri. Silakan di-scan. Sudah? Sudah. Ya. Oke. Nah, yang terdapat dalam barcode tersebut adalah kasus yang akan teman-teman dan kelompok diskusikan. Ya, sudah ada semua ya? Sudah ada. Oke, sudah ada semua. Oke. Nah, diskusikan kasus tersebut dengan anggota kelompok. Nanti silakan ditulis di lembar kerja yang sudah dibagikan tadi. Ada semua? Sudah. Ada semua ya? Silakan dituliskan di situ hasil diskusinya yang akhirnya nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan sebelum kita mulai diskusi? Cukup ya? Oke. Oke, baik. Untuk diskusi dipersilakan. Oke, baik. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 4 sudah sejauh mana diskusinya? Sudah sampai di analisis populasi. Oke. Mungkin bisa dipertajam lagi di bagian peran keluarga ya? Nah, bisa dipertajam lagi di analisisnya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Baik teman-teman semua, waktu diskusi kita sudah selesai.
saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing, ya. Oleh karena itu untuk kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok kami mendapatkan kasus mengenai gigitan anjing di wilayah pedesaan. Dari hasil diskusi kami, itu kami menemukan bahwa faktor risiko utamanya itu adalah rendahnya cakupan vaksinasi anjing peliharaan serta keterlambatan keluarga dalam mencari pertolongan medis. Kemudian rantai penularannya itu dimulai dari anjing yang terinfeksi virus rabies, kemudian menggigit manusia sehingga virus itu masuk melalui luka gigitan tersebut. Nah, kemudian rekomendasi dari kelompok kami yaitu perlunya program vaksinasi anjing secara rutin oleh dinas terkait. Kemudian edukasi masyarakat mengenai pertolongan pertama pasca gigitan serta pentingnya segera mengakses layanan rabies center terdekat untuk mendapatkan PEP. Oke, tepuk tangan untuk Oke, lanjut kepada kelompok 2, dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kelompok kami mendapatkan kasus wisatawan dari mancanegara yang melakukan aktivitas susur gua di kawasan endemis rabies tanpa imunisasi prapajanan dan sempat kontak dengan kelelawar di dalam gua. Di mana menurut hasil diskusi kami mendapatkan faktor risiko utamanya adalah minimnya informasi risiko yang diberikan kepada wisatawan sebelum beraktivitas, serta dilakukannya imunisasi prapajanan meskipun kelelawar juga diketahui dapat menjadi reservoir dari virus Lissa virus. Sekian dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3, Bu, dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi yang kami bahas mengenai evaluasi program vaksin massal anjing oleh pemerintah daerah. Kemungkinan cakupan vaksinasi ini belum mencapai ambang batas kekebalan kelompok yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 70% dari populasi anjing. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya kepada kami kelompok 4 untuk membahas hasil diskusi kami terkait dengan kasus peningkatan tajam kasus GHPR dalam 1 bulan di suatu kecamatan yang melibatkan anjing liar bermigrasi dari wilayah tetangga sehingga dinyatakan sebagai KLB rabies. Nah, sebagai respon cepat, kami merekomendasikan dilakukannya vaksinasi cincin atau vaccination di sekitar lokasi kasus dan pembatasan sementara pergerakan hewan penular rabies atau liar. Kemudian terkait koordinasi lintas sektor dan juga lintas wilayah, kami menilai perlu dibentuk tim tanggap darurat One Health yang melibatkan dinas kesehatan, dinas peternakan, BKSDA apabila melibatkan sektor liar, serta pemerintah kecamatan dari kedua wilayah yang berbatasan dengan sistem pelaporan bersama secara real time agar penanganan KLB tidak terhambat oleh batas administratif wilayah. Oke, tepat sekali ya. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas hasil diskusi dan presentasi yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Kita evaluasi secara bersama, ya. Secara umum, masing-masing kelompok sudah menjelaskan dan menganalisis, ya, dengan tepat dan dengan benar terkait dengan rantai penularan, faktor risiko dan segala macam. Ya, namun yang perlu saya tekankan di sini adalah dari hasil analisis tadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan yang bersumber dari hewan ini tidak bisa kita andalkan cuma dari satu sektor. Kita berdasarkan pendekatan One Health yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan ini kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergi, kita butuh kerjasama, komunikasi antar berbagai sektor. Apakah itu dinas kesehatan, apakah itu dinas peternakan atau pertanian, apakah itu BKSDA tadi ya, dan apakah itu pemerintah setempat serta masyarakat yang ada di sana untuk saling bekerjasama menyelesaikan permasalahan. Ya, bisa dipahami semua ya? Bisa. Oke. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah membahas terkait dengan materi inti ya, dan kita juga sudah membahas dan melakukan diskusi dengan kelompok. Nah, sebelum menutup pertemuan hari ini, mungkin boleh satu orang bisa menyimpulkan secara ringkas saja apa yang sudah kita pahami hari ini. Oke, silakan bisa. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin untuk Aizal menyimpulkan
bagaimana pembelajaran kita hari ini, yaitu dari pemaparan ini bisa kita tangkap bahwasanya kasus dari rabies itu sendiri mengalami peningkatan, di mana tahun 2018 itu sekitar 50.000 kasus dan 2025 itu meningkat menjadi 70.000 kasus. Nah, sebenarnya kalau kita pahami rabies itu tidaklah sesuatu virus yang berbahaya, karena kenapa? Karena virusnya itu sendiri bisa musnah dan dalam waktu 5 menit atau sampai 10 menit dengan paparan di sinar matahari atau dengan suhu 60 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan kita terkena kasus atau gigitan dari rabies itu sendiri, kita bisa melakukan langkah preventif dengan mencuci area yang terkena gigitan dengan air mengalir dan dengan sabun, kemudian membawa hasil gigitan tersebut atau kulit atau tubuh yang terkena itu ke fasilitas terdekat untuk mendapatkan pertolongan yang lebih intensif seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh Liza tadi ya, bahwasanya kalau kita kembali lagi ke ilustrasi dari di awal yang tadi ditampilkan di awal, dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa penyebab kejadian itu terjadi dikarenakan keterlambatan kedua orang tua atau keluarga untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, di samping itu minimnya edukasi terhadap masyarakat terkait dengan bahaya gigitan itu sendiri, ya, itu menjadi faktor penentu bagaimana kejadian penyakit ini bisa terjadi pada seseorang. Oke, bisa dipahami semua ya? Bisa. Oke, baik teman-teman semua, setelah kita memahami materi inti dan melaksanakan diskusi kelompok tadi, ya, dan sampai kepada penutup yang sudah kita sampaikan tadi, sebagai tindak lanjut saya akan memberikan tugas mandiri kepada teman-teman semua. Nanti akan saya share di link, ya, silakan bisa diakses di situ melalui akun masing-masing. Oke, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ya. Jadi dalam waktu 1 minggu silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami semua ya? Bisa. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini, terutama terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit rabies, itu bisa dipahami dengan baik, ya, dan bisa diimplementasikan nanti ke depannya. Oke, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pertemuan hari ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada materi epidemiologi penyakit rabies. Saya berharap cuplikan ini dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah 13, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Universitas Teguh Umar, rekan-rekan dosen, serta seluruh mahasiswa yang sudah terlibat dan berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.